Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyimpangan perkembangan pada masa lansia. Perkenalkan, nama saya Edo Lendra Pratama sebagai moderator dalam kelompok ini. Sebelum kami masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Amira Patina, kedua Dinda Anissa, ketiga Nurul Asifa, keempat saya sendiri Edo Lendra, kelima Pipi Ananda, dan keenam Agela Padia. Selanjutnya ada pun materi yang akan kami jelaskan dalam presentasi kami, yaitu mengenai lansia dan tugas perkembangannya, penyimpangan perkembangan pada masa lansia, dan yang terakhir yaitu upaya menanggulangi penyimpangan perkembangan pada masa lansia. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membacakan pengertian lansia dan tugas perkembangannya. Pengertian lansia atau usia lanjut. Lansia adalah individu yang berusia 60 tahun yang mengalami perubahan dengan banyak aspek kehidupan, contohnya kemampuan fisik dan sosial. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lansia. Dan ini menurut Potter dan Perry 2019, perubahannya yaitu ada perubahan fisiologi, perubahan fungsional, perubahan kognitif, dan perubahan psikososial. Dan yang ketiga, tugas-tugas perkembangan masa lansia. Ini ada 6. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Kedua, menyesuaikan diri pada masa pensiun dan berkurangnya income keluarga atau keuangan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Dan yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang seusianya. Yang kelima, membentuk pengaturan fisik yang memuaskan. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas. Baiklah, selanjutnya yaitu penyimpangan perkembangan pada masa lansia akan disampaikan oleh saudari Nurul Asifa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai gangguan kecemasan atau anxiety. Steven Socrates mengemukakan bahwa kecemasan berasal dari kata Latin anxious yang berarti penyempitan atau pencekikan. Kecemasan mirip dengan rasa takut, namun dengan fokus yang kurang spesifik. Ketakutan biasanya ialah respon terhadap beberapa ancaman langsung, sedangkan kecemasan ditandai oleh kekhawatiran tentang bahaya tidak terduga yang terletak di masa depan. Dan senada dengan itu, Carlita Wirawan Sarwono turut menjelaskan bahwa kecemasan merupakan takut yang tidak jelas objeknya dan tidak jelas pula alasannya. Dan dari berbagai pengertian kecemasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecemasan adalah kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya, serta tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas. Selanjutnya, gejala kecemasan menurut Dadang Hawari yaitu 1. Cemas, khawatir, tidak tenang, ragu dan bimbang. 2. Memandang masa depan dengan khawatir, kurang percaya diri, dan gugup apabila tampil di muka umum. 3. Sering merasa tidak bersalah, menyalahkan orang lain, tidak mudah mengalah, suka ngotot, gerakan sering serba salah, dan gelisah. 4. Sering mengeluh ini dan itu, khawatir berlebihan terhadap penyakit, dan mudah tersinggung. 5. Suka membesar-besarkan masalah yang kecil atau dramatisasi, dan sering merasa bimbang serta ragu dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, bila mengemukakan sesuatu atau bertanya, seringkali diulang-ulang, dan kalau sedang emosi, seringkali bertindak histeris. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Amira. Berikutnya ada penyimpangan seksualitas. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari seksualitas itu sendiri. Dalam Potter dan Perry pada tahun 2005, dijelaskan bahwa seksualitas merupakan pengintegrasian aspek somatik, emosional, intelektual, dan sosial dari kehidupan seksualitas dengan cara yang positif, seperti memperkaya dan meningkatkan kepribadian, komunikasi, dan juga cinta.
Fungsi seksualitas dalam usia tua beralih dari penekanan pada prokreasi menjadi penekanan pada pertemanan, kedekatan fisik, komunikasi intim, dan hubungan fisik untuk mencari kesenangan. Menurut Ebersole dan Hayes, pada tahun 1994 dalam Potter dan Perry pada tahun 2005. Lantas apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksualitas pada lanjut usia? Penyimpangan seksualitas yang terjadi pada lanjut usia umumnya disebabkan karena lanjut usia mengalami perubahan fungsi tubuh. Secara fisik mereka mengalami penurunan, sementara lanjut usia tetap mempunyai keinginan dalam memenuhi kebutuhan seksualitasnya. Namun dalam beberapa kasus kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi lantaran status kesehatan yang tidak memungkinkan dan juga ketiadaan pasangan hidup. Dampak tidak terpenuhinya kebutuhan seksualitas pada lanjut usia dapat memicu terjadinya penganiayaan seksualitas seperti tindak kekerasan pada wanita, pelecehan seksual, pemerkosaan, pedofilia, pornografi anak, dan incest atau hubungan seksualitas yang dilakukan ayah kepada anak perempuannya dalam Potter dan Perry pada tahun 2005. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Agiela Padiahaya. Selanjutnya adalah depresi. Davidson di dalam bukunya mengungkapkan depresi adalah kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang teramat sangat, merasa bersalah, menarik diri dari orang lain, dan tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, hasrat seksual, dan minat serta kesenangan dalam aktivitas yang biasanya dilakukan. Depresi terjadi pada segala golongan usia dan lansia cenderung rentan terhadap penyakit depresi. Meningkatkan resiko depresi yaitu pertama adalah masalah kesehatan, penyakit dan kecacatan, sakit kronis ataupun berat, penurunan kognitif, kerusakan bentuk tubuh akibat pembedahan atau penyakit dapat berkontribusi pada depresi. Yang kedua adalah kesepian dan isolasi. Faktor-faktor seperti hidup sendirian, lingkaran sosialnya semakin kecil akibat kematian atau perpindahan tempat tinggal, mobilitas yang menurun karena sakit sangat dapat memicu depresi juga. Yang ketiga adalah tujuan hidup yang kurang jelas. Masa pensiun dapat menyebabkan hilangnya identitas, status, kepercayaan diri, keamanan finansial, keterbatasan fisik pada aktivitas yang biasanya dinikmati juga dapat mempengaruhi tujuan hidup pada lansia dan meningkatkan resiko terkena depresi. Yang keempat adalah ketakutan. Depresi ini juga dapat disebabkan oleh ketakutan akan kematian serta kecemasan atas masalah keuangan ataupun masalah kesehatan. Terakhir adalah ditinggalkan oleh orang yang disayangi. Faktor terakhir ini yang paling sering terjadi seperti kematian teman, anggota keluarga, hewan peliharaan, atau kehilangan pasangan menjadi penyebab umum depresi yang terjadi pada lansia. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai penyimpangan kehidupan sosial dan gangguan tidur akan disampaikan oleh Saudari Dinda Anissa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan kehidupan sosial atau gangguan psikososial. Pada umumnya, setelah orang masuk usia lansia, maka ia akan mengalami penurunan fungsi kognitif dan penurunan fungsi psikomotor. Penurunan fungsi kognitif meliputi proses pemahaman, persepsi, dan lainnya, sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi semakin lambat. Penurunan fungsi psikomotor meliputi gerakan, tindakan, yang menyebabkan lansia menjadi kurang cekatan. Selain adanya penurunan kedua fungsi tersebut, lansia juga mengalami perubahan aspek psikososial yang berkaitan dengan keadaan kepribadian lansia, sehingga muncullah beberapa penyimpangan perilaku ketika melakukan hubungan sosial. Contoh gangguan perilaku pada lansia yaitu, yang pertama, bersikap apatis terhadap kehidupan yang dialaminya. Biasanya lansia akan menutup diri dari lingkungan. Yang kedua, semangat hidup yang turun, kepercayaan diri yang rapuh, serta tidak mampu untuk merawat diri secara utuh. Selanjutnya ialah gangguan tidur. Secara klinis, masa lansia memiliki gangguan pada pernafasan yang berhubungan dengan pola tidur dan gangguan pergerakan akibat medikasi yang lebih tinggi. Gangguan tidur pada lansia dapat bersifat non-patologis karena faktor usia, dan ada pula gangguan tidur spesifik yang sering ditemukan pada lansia. Salah satu gangguan tidur pada lansia ialah insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya sulit tidur
atau tidak cukup tidur meskipun terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Insomnia menyebabkan kondisi penderita tidak prima untuk melakukan aktivitas keesokan harinya. Insomnia terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, insomnia primer. Insomnia primer tidak terjadi secara eksklusif selama ada gangguan mental lainnya. Insomnia ini ditandai dengan sulit untuk memulai tidur dan terbangun berkali-kali pada dini hari. Yang kedua, insomnia kronis. Insomnia kronis biasanya disebut juga insomnia psikofisiologis. Insomnia ini dapat disebabkan oleh kecemasan, dapat juga terjadi akibat kebiasaan perilaku maladaptif di tempat tidur. Adanya kecemasan yang berlebihan karena tidak bisa tidur menyebabkan seseorang berusaha keras untuk tidur, tapi ia semakin tidak bisa tidur. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan ketegangan motorik dan keluhan somatik lain. Yang ketiga ialah insomnia idiopatik. Insomnia idiopatik merupakan insomnia yang telah terjadi sejak dini. Terkadang insomnia ini sudah terjadi sejak lahir dan dapat berlanjut selama hidup serta penyebabnya pun belum jelas. Selanjutnya yaitu upaya menanggulangi penyimpangan perkembangan pada masa lansia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu upaya menanggulangi penyimpangan perkembangan pada lansia. Ada 4 upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan sehat. Salah satu cara untuk menjaga agar kita terhindar dari penyimpangan perkembangan pada masa lansia yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat. Seperti makan makanan 4 sehat 5 sempurna, mengurangi makanan yang mengandung banyak kolesterol, banyak lemak dan sebagainya, dan mengkonsumsi buah-buahan rutin. Adapun cara yang kedua yaitu dengan berolahraga. Bukan hanya pada saat kita remaja kita harus berolahraga, namun pada saat lansia kita juga harus menjaga kesehatan dengan cara berolahraga tadi. Hal ini berfungsi untuk menghindari kita dari serangan-serangan penyakit-penyakit dan lain-lain. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu key time. Key time atau quality time. Hal ini maksudnya yaitu menyediakan waktu luang untuk keluarga guna untuk mengurangi rasa kesepian ataupun rasa sedih yang biasanya dirasakan oleh lansia tadi. Dan yang terakhir yaitu keempat, pendekatan diri kepada Tuhan. Selain menjaga kesehatan jasmani, kita juga harus menjaga kesehatan rohani. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Adapun cara mendekatkan diri kita dengan Tuhan yaitu dengan cara beribadah. Beribadah bisa menciptakan ketenangan, bahkan bisa mengobati kesehatan jasmani maupun rohani kita. Oleh karena itu, mengapa pendekatan diri kepada Tuhan ini merupakan salah satu faktor atau upaya penanggulangan kita dalam menanggulangi penyimpangan pada masa lansia. Saya rasa sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Saya perwakilan dari kelompok Cherry memohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.